Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Septiana dengan NIM 230208109 dari kelas 23A3 Prodi S1 Keperawatan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mempraktikkan komunikasi terapeutik pada pasien remaja wanita dengan gangguan anemia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas komunikasi dasar keperawatan yang diampu oleh dosen Bapak Krisna Agung Yudianto, MPSI. Dalam komunikasi terapeutik terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap prainteraksi, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja, yang keempat ada tahap terminasi. Pada tahap prainteraksi, perawat lebih dahulu menggali kekuatan dan kelebihan yang dimilikinya sebelum bertemu dan bertatap langsung oleh pasien. Tahap kerja merupakan tahap inti dari komunikasi terapeutik. Pada tahap ini, perawat dengan pasien bekerjasama dalam diskusi masalah yang sedang dialami oleh pasien. Dan pada tahap ini juga perawat berperan dalam mengatasi kecemasan yang dirasakan oleh pasien dengan cara memberikan pendidikan kesehatan terkait masalah yang sedang dialaminya. Pada tahap orientasi, perawat bertatap langsung dengan keluarga pasien. Tahap ini merupakan titik kumpul awal kerjasama antar perawat dengan pasien. Oleh tahap ini, perawat menggali keluh-keluhan yang dirasakan oleh pasien dan memvalidasinya. Dan pada tahap ini juga perawat melakukan kontrak pada pasien baik dari topik, waktu, serta tempat pelaksanaan interaksi. Tahap terminasi merupakan tahap akhir dari komunikasi terapeutik, di mana perawat akan menghentikan interaksi dengan keluarga pasien. Dalam tahap ini, perawat akan melakukan evaluasi, menentukan tindak lanjut interaksi, serta membuat kontrak kesepakatan untuk pertemuan berikutnya dengan pasien. Komunikasi terapeutik merupakan media untuk saling memberi dan menerima antar perawat dengan pasien. Komunikasi terapeutik berlangsung secara verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi terapeutik harus ada tujuan spesifik, batas waktu, berfokus pada pasien dalam memenuhi kebutuhan pasien, ditetapkan bersama-sama, komunikasinya secara timbal balik, berorientasi pada masa sekarang, dan saling berbagi perasaan agar memudahkan penyembuhan. Komunikasi terapeutik adalah pengalaman interaktif bersama antara perawat dan pasien dalam komunikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Kemudian komunikasi terapeutik juga merupakan hubungan interpersonal antara perawat dan pasien. Dalam hubungan ini, perawat dan pasien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional si pasien. Di sisi lain, komunikasi terapeutik juga merupakan hubungan terapeutik di mana hubungan ini merupakan bentuk kerjasama yang ditandai tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran dan pengalaman dalam membina hubungan antar pasien dan perawat yang terapeutik. Berikut ini merupakan prinsip dasar dari komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi untuk personal dengan tolak ukur saling memberikan pengertian antar petugas kesehatan dengan pasien. Menurut Purwanto, komunikasi terapeutik merupakan bentuk keterampilan dasar untuk melakukan wawancara dan penyuluhan. Dalam artian wawancara digunakan pada saat petugas kesehatan melakukan pengkajian, memberi penyuluhan kesehatan dan perencanaan perawatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau dirancang untuk kebutuhan terapi. Seorang perawat dapat membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi. Mundakir berpendapat bahwa komunikasi adalah bentuk kegiatan yang berhubungan.
Hubungan perawat dan pasien yang terapeutik tidak mungkin dicapai tanpa komunikasi. Hubungan terapeutik sebagai pengalaman belajar baik bagi pasien maupun bagi perawat yang diidentifikasi dalam 4 tindakan yang harus diambil antara perawat dan pasien, yaitu, yang pertama tindakan diawali oleh perawat, yang kedua respon reaksi dari pasien, yang ketiga interaksi di mana perawat dan pasien mengkaji kebutuhan dari pasien, dan yang keempat adalah transaksi di mana hubungan timbal balik pada akhirnya dibangun untuk mencapai tujuan hubungan yang terapeutik. Menurut Mundakir, untuk mengetahui apakah komunikasi yang dilakukan tersebut bersifat terapeutik atau tidak, maka dapat kita lihat apakah komunikasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yang paling mendasar adalah perawat harus mengenal dirinya sendiri, yang berarti memahami dirinya sendiri serta nilai yang dianut sebagai seorang perawat. Yang kedua, komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya dan saling menghargai antara perawat dan pasien. Yang ketiga, perawat harus memahami, menghayati nilai dan norma yang dianut oleh pasien. Keempat, perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik maupun mental. Berikutnya yang kelima, perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya baik sikap maupun tingkah lakunya sehingga tumbuh semakin matang dan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang keenam, perawat harus mampu menguasai perasaan diri sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan maupun frustasi dari hubungan atau interaksinya. Kemudian yang ketujuh adalah mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya. Selanjutnya yang kedelapan, memahami betul arti dari empati sebagai tindakan yang terapeutik dan sebaliknya simpati bukan tindakan yang terapeutik. Yang kesembilan adalah kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan dasar dari hubungan terapeutik. Kemudian yang ke-10 adalah mampu berperan sebagai role model agar dapat menunjukkan dan meyakinkan orang lain tentang kesehatan. Oleh karena itu perawat perlu mempertahankan suatu keadaan sehat baik fisik, mental, sosial, spiritual, dan gaya hidup. Kemudian yang ke-11 disarankan mengekspresikan perasaan yang dianggap mengganggu. Selanjutnya yang ke-12, perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien bebas untuk berkembang tanpa rasa takut. Selanjutnya yang ke-13 adalah altruisme, yaitu mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara manusiawi. Yang ke-14 adalah berpegang pada etika dengan cara berusaha sedapat mungkin mengambil keputusan berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia. Dan yang ke-15 adalah bertanggung jawab dalam 2 dimensi, yaitu tanggung jawab terhadap dirinya atas tindakan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang lain tentang apa yang telah dikomunikasikan. Sedangkan Abdul Nasir berpendapat bahwa prinsip dasar dari komunikasi terapeutik antara lain adalah: yang pertama, komunikasi berorientasi pada proses percepatan kesembuhan. Setiap pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu atau makna tertentu di mana perawat harus dapat memprediksikan bagaimana cara berkomunikasi. Saat perawat berkomunikasi dengan pasien, maka semua percakapan berorientasi bagaimana percakapan ini bisa mendukung perawat mendapatkan masukan yang berharga dalam menentukan sikap dan tindakan. Komunikasi yang terjadi antara perawat dan pasien merupakan komunikasi yang mengarah pada penemuan masalah keperawatan melalui pengkajian sampai evaluasi dari hasil tindakan yang telah dilakukan oleh perawat kepada si pasien. Kemudian yang kedua, komunikasi terstruktur dan direncanakan. Perawat yang akan melakukan komunikasi dengan pasien sudah merencanakan cara-cara yang akan dilakukan atau hal-hal yang akan dikomunikasikan kepada pasien. Perawat harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan dengan matang. Untuk itu dibutuhkan strategi pelaksanaan komunikasi yang baik. Strategi ini menuntun dan memberi petunjuk, serta mengarahkan perkataan apa saja yang akan disampaikan kepada pasien.
Selanjutnya yang ketiga, komunikasi terjadi dalam konteks topik, ruang dan waktu. Saat berkomunikasi dengan pasien, perawat harus memiliki topik yang dibutuhkan oleh pasien sesuai dengan keluhan yang dirasakan atau masalah pasien. Oleh karena itu, perawat harus mampu beradaptasi dengan keunikan pasien. Karena pasien yang satu dengan pasien yang lain tidaklah sama, baik topik maupun cara berhubungan atau berkomunikasi, sehingga perawat harus memperhatikan dari sisi dimensi isi dan hubungan. Perawat harus memprediksi dan menentukan isi pesan apa yang akan disampaikan kepada si pasien. Isi pesan yang disampaikan harus dapat memberikan efek terapeutik bagi pasien. Perawat harus membuat kontrak pertemuan dengan pasien, terutama kapan dan di mana pertemuan tersebut dilaksanakan, sehingga diharapkan komunikasi yang berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan dan materi serta topik yang akan dibicarakan atau disampaikan sesuai dengan tempat yang telah disepakati. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi memperhatikan kerangka dari pengalaman si pasien. Dalam proses komunikasi, perawat harus memperhatikan kondisi emosional dari pasien, sehingga dalam berkomunikasi perawat mampu menempatkan diri dalam melakukan interaksi. Selanjutnya yang kelima adalah komunikasi memerlukan keterlibatan maksimal dari pasien dan keluarga. Untuk mempercepat proses penyembuhan, pasien dan keluarga harus mengikuti pesan yang disampaikan perawat. Untuk itu perawat harus menampilkan kesungguhan dari perawat, di mana pesan verbal sesuai dengan pesan nonverbal atau pesan yang disampaikan sesuai kebutuhan pasien. Inilah prinsip-prinsip dasar dari komunikasi terapeutik. Untuk video selanjutnya kita akan membahas Permisi Kak, perkenalkan saya Novita Septiana dari Fakultas Ilmu Kesehatan Duta Bangsa Surakarta dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya bertujuan untuk melakukan pengkajian yang meliputi dari biodata kakak, kebutuhan terminasi, dan juga keluhan yang dirasakan oleh kakak saat ini, dan untuk memenuhi tugas komunikasi terapeutik keperawatan. Kurang lebih nanti waktunya 10-15 menit. Apakah kakak bersedia? Ya mbak, saya bersedia. Baik, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Putri, Putri, umurnya kak? 19 tahun. Dan alamatnya? Mutar. Kalau boleh tahu kebutuhan nutrisinya kakak sehari itu makan berapa kali ya kak ya? Selama saya sakit, saya kekurangan nafsu makan, sehari hanya 1 kali. Kalau untuk minumnya kak? Sehari hanya 500 ml. Kalau untuk kebutuhan eliminasinya, BAB-nya sehari berapa kali kak? Selama saya sakit hanya 1 kali sehari. Kalau BAK-nya? 2 kali sehari. Selain itu, apakah ada keluhan yang dirasakan kak? Iya. Ada? Ada apa kak? Pusing, mudah lelah, letih, dan lesu. Pusingnya tuh seperti ditusuk-tusuk atau seperti apa? Iya, seperti ditusuk-tusuk. Kalau itu kambuhnya kalau kecapean saja atau saat beraktivitas? Hanya saat kecapean saja. Sudah pernah periksa belum kak kalau mengalami pusing seperti ini? Sudah. Periksanya di mana kak kalau boleh tahu? Di klinik terdekat. Sudah pernah mengonsumsi obat? Sudah. Untuk perkembangannya setelah mengonsumsi obat dari dokter,
Apakah ada perkembangannya atau tidak kak? Sedikit mbak, tapi masih sering merasa pusing dan saat beraktivitas yang berat saya mudah lelah. Baik kak, kalau dilihat dari keluhan kakak seperti ini, biasanya lebih cenderung mengarah ke anemia ya kak ya. Di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah kakak terlebih dahulu, bertujuan untuk mengetahui kondisi kakak saat ini. Untuk prosedurnya nanti ikuti arahan dari saya ya kak ya. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Saya mulai ya kak ya. Permisi kak. Baik kak, pemeriksaannya sudah selesai ya. Tekanan darah kakak 90/60. Ini sangat rendah untuk seusia kakak. Jadinya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penyakit anemia. Apakah diperbolehkan kak? Iya kak, saya bersedia agar saya mengetahui apa itu anemia dan tahu cara mengatasinya saat kambuh. Baik, penyakit anemia itu sendiri adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan sel darah merah yang sehat. Jadinya organ-organ di dalam tubuh tidak dapat mencukupi oksigen secara menyeluruh. Penderitanya bisa seperti lemah, pusing, letih, lesu. Penyebabnya itu karena kekurangan sel darah merah dan penurunan produksi sel darah merah. Nah, gejalanya itu seperti pusing, lemah, letih, lesu, dan nyeri dada ya kak ya. Penanganannya ini kakak bisa mengonsumsi makanan yang mengandung kaya akan zat besi dan meminum vitamin B12 dan susu, dan juga mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Nah, pengobatannya ini bisa melalui transfusi darah atau pemberian obat penambah darah ya kak ya. Bagaimana kak setelah saya jelaskan tadi, apakah kakak sudah memahaminya? Iya mbak, saya sudah paham apa itu anemia dan cara pengobatannya. Baik kak, kalau gitu apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak mbak, saya rasa sudah cukup. Baik, kalau gitu saya permisi ya kak, semoga cepat sembuh seperti semula. Iya. Makasih ya kak ya. Iya, terima kasih.